Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Camp 47. Pada kesempatan ini saya akan membahas film Sun Wukong. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan filmnya, tetapi film animasi Sun Wukong ini menceritakan pasca setelah mereka melakukan perjalanan mengambil kitab suci, tetapi malah mendapatkan pengkhianatan dari Kaisar Langit. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sun Wukong datang ke Istana Langit tempat tinggal dari para dewa untuk menemui putri dari Kaisar Langit yang bernama Sui. Pertemuan pertama mereka berlangsung di bumi dan mereka pun juga saling menyukai. Namun sayang aksi Wukong diketahui oleh pasukan langit yang menganggap tindakannya ini melanggar aturan karena telah menerobos masuk tanpa izin. Dalam sekejap, ia pun langsung dikepung oleh 100.000 pasukan langit. Sui yang menyaksikan hal itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sebenarnya ia juga bersalah sudah menjalin hubungan dengan orang luar. Dikeluarkanlah kekuatan Sun Wukong yang sangat luar biasa bahkan pasukan tim elit yang berjulukkan 8 jingga tidak dapat menghentikan kehebatan Wukong. Tidak berhenti sampai di situ seluruh pasukan langit mengepung Wukong untuk menghentikannya. Bukannya berkurang kekuatan Wukong tetapi malah menjadi menggila. Kemudian dikeluarkanlah duplikat Wukong untuk menghancurkan pasukan langit. Sampai akhirnya keluarlah panglima tertinggi yang bernama Dewa Erlang. Dihantamkan tombaknya untuk menghancurkan duplikat milik Wukong. Terjadilah duel antara Dewa Erlang dengan Wukong. Pertarungan dahsyat terjadi di antara mereka berdua sampai langit dan bumi bergetar. Di awal pertarungan mereka terlihat seimbang dan memaksa Wukong menunjukkan wujud aslinya, yaitu seekor kera raksasa yang langsung menghantam tubuh Dewa Erlang. Tak mau kalah, Dewa Erlang mengeluarkan kekuatan maksimalnya tombak api yang mampu memborbardir tempat itu. Serangan itu nyaris mengenai Sui, yang tak jauh dari tempat pertarungan. Untung saja Wukong masih bisa menyelamatkannya dan menaruhnya ke tempat aman. Dan dilanjutkannya pertarungan mereka terlihat jelas kekuatan Wukong di atas Dewa Erlang. Dengan mudah Wukong menahan serangan tombak dari Dewa Erlang dan akhirnya Wukong dapat melukai Dewa Erlang. Namun secara tiba-tiba muncul cahaya keemasan dari langit berbentuk telapak tangan. Tidak salah lagi itu adalah jurus tapak Buddha milik Sang Buddha Agung. Yang berusaha menghentikan Wukong. Melihat Wukong terdesak, Sui mencoba berlari mendekati Wukong. Tetapi dengan cepat Wukong melempar tongkatnya membuat dinding penghalang supaya Sui tidak mendekat dan nanti bisa terluka. Dengan sekuat tenaga Wukong menahan kekuatan tapak Buddha yang maha dahsyat itu tetapi akhirnya Wukong menyerah dan mengakui kekalahannya. Akhirnya Wukong dinyatakan bersalah karena telah mencintai putri dewa, menerobos istana langit dan membuat kekacauan di istana langit. Dan Wukong mendapatkan hukuman disegel di Gunung Lima Jari. Diperlihatkan Sun Wukong didatangi seseorang di Gunung Lima Jari. Orang tersebut adalah Dewa Rulai. Dewa Rulai memulai percakapan dengan mengatakan kalau ia adalah guru dari Sui sekaligus dewa yang melepaskan jurus tapak Buddha. Sebelumnya, tujuannya datang ke sini untuk mengajak Wukong bermain catur sambil menceritakan asal-usulnya dan bisa sampai di Istana Langit. Wukong yang emosi menolak tawaran Dewa Rulai dan justru melancarkan serangannya untuk membunuh Dewa Rulai. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara Wukong dengan Dewa Rulai dengan mudahnya Dewa Rulai menghindar semua serangan Wukong. Meskipun sampai berhari-hari, tidak satu pun serangan Wukong yang bisa mengenai Dewa Rulai. Merasa sudah putus asa, Wukong akhirnya menyerah dan menuruti permintaan Dewa Rulai bermain catur dan menceritakan asal-usul serta alasan dia pergi ke Istana Langit. Jauh sebelum ia mengacaukan Istana Langit ia adalah seekor siluman kera yang menjadi raja dari bangsa kera di sebuah tempat di bumi yang bernama Gunung Wakwau. Sampai pada suatu hari Sui turun dari Istana Langit untuk pertama kalinya, itulah awal pertemuan mereka. Sui turun ke bumi hanya untuk jalan-jalan dan menemukan sebuah sungai yang tak pernah ia lihat di kerajaan langit sebelumnya. Lantas ia pun langsung masuk ke dalam air, tidak menyadari jika sungainya dalam,
membuat Sui terseret arus sungai dan ketika ia nyaris tenggelam beruntung Su Wukong bergegas datang dan berhasil mengeluarkannya dari air dengan selamat. Singkat cerita, mereka pun saling berkenalan. Sui mengatakan bahwa ia berasal dari Istana Langit dan ini menjadi kali pertamanya turun ke bumi sedangkan Sun Wukong juga menjelaskan kalau ini adalah Gunung Wakwao tempat tinggalnya. Namun tak lama setelah itu, pasukan langit yang dipimpin oleh salah satu Jinggang datang untuk mencari Sui yang ternyata pergi secara diam-diam. Wukong yang tak terima Sui disalahkan mengatakan kalau kebebasan adalah hak dari setiap makhluk hidup. Mendengar hal itu Jinggang pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang Wukong yang dianggap makhluk liar yang tak tahu aturan langit. Sayangnya tak semudah itu karena ternyata Wukong dapat menghajar para dewa itu dengan sangat mudah. Sui lantas segera menghentikan pertikaian mereka dan bersedia ikut kembali ke Istana Langit. Mengaku sangat menyesal telah membiarkan Sui pergi ucap Wukong di depan Dewa Rulai. Lanjut ke ceritanya, sejak pertemuan pertama mereka, Sui sering sembunyi-sembunyi turun ke bumi hanya untuk menemui dan bermain bersama Su Wukong. Banyak waktu mereka habiskan bersama untuk berkeliling menikmati pemandangan di Gunung Wakwao. Wukong juga mengajak Sui masuk ke dalam sebuah gua yang merupakan tempat terindah di sana. Ia menceritakan sewaktu kecil, ia sering sekali bermain di tempat ini. Wukong pun menawarkan buat Sui tinggal di bumi bersama Wukong. Tetapi Sui menolak karena dia lahir di Istana Langit dan harus tinggal di sana karena itu sudah takdirnya Sui. Dan berharap suatu saat Wukong dapat menjadi dewa dan mereka bisa bersama. Terakhir Sui memberikan bulu ekor hewan suci peliharaannya yang merupakan lambang dari perdamaian. Beberapa bulan berlalu semenjak pertemuan terakhir mereka, Sui sudah tidak pernah turun lagi untuk menemui Sun Wukong. Hal ini membuatnya cemas sehingga memutuskan untuk pergi mencarinya ke Istana Langit. Kebetulan hari ini juga bertepatan dengan acara perayaan buah persik yang sudah bisa dipanen setelah ribuan tahun. Sun Wukong dengan nakalnya mencuri dan memakannya, ia pun juga berhasil menemui Sui yang menjelaskan bahwa aturan langit semakin ketat, sehingga ia tak bisa lagi turun ke bumi untuk menemui Wukong. Sayangnya, kelancangannya menerobos kerajaan langit diketahui oleh anggota Jinggang. Dan terjadilah pertempuran dahsyat yang sudah kita lihat di awal film sebelumnya. Di masa hukumannya Wukong terus merenungi semua yang telah ia lakukan. Lalu Dewa Rulai mengatakan bahwa Wukong harus bisa memontrol emosinya dan berpikir dengan tenang dalam menyelesaikan masalah. Dalam permainan catur yang mereka mainkan memperlihatkan Wukong tidak bisa menang. Dewa Rulai lalu meninggalkannya dan berjanji akan membebaskan Wukong jika ia berhasil menang dalam permainan catur. Tidak terasa sudah ratusan tahun berlalu. Wukong pun mulai berpikir dengan tenang dan melakukan berbagai strategi dengan ratusan dirinya untuk bisa mengalahkan permainan catur dengan Dewa Rulai. Sampai akhirnya, saat Dewa Rulai kembali ia berhasil menemukan sebuah strategi untuk memenangkan pertarungan catur tersebut. Setelah itu Sun Wukong mendapatkan tugas dari langit yang memerintahkannya untuk melakukan perjalanan suci bersama Biksu Tong Sam Chong untuk mengambil kitab suci di wilayah barat. Dewa Rulai pun berjanji Wukong akan diizinkan menemui Sui jika Wukong berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Singkat cerita, akhirnya perjalanan pun dimulai. Mereka tak hanya berdua, ada juga Cupat Kai Wuching dan seekor kuda putih untuk mengawal perjalanan tersebut. Mereka bersama-sama saling bahu-membahu, untuk melewati seluruh rintangan dan kesulitan dalam setiap langkah. Mereka juga membantu orang-orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Sampai menghadapi siluman-siluman buas, yang mengancam nyawa mereka. Usaha dan kerja keras mereka pun tak sia-sia. Karena mereka sampai di tempat tujuan. Terlihat sebuah badai api raksasa, yang melindungi kitab suci yang hendak mereka ambil. Pada awalnya Biksu Tong berniat mengambilnya sendiri dan memerintahkan para muridnya untuk menunggu saja di luar. Tetapi karena merasa khawatir Wukong pun mengikutinya, di dalam badai tersebut Wukong malah memasuki sebuah ilusi yang memperlihatkan ketakutannya akan kehilangan Sui. Singkat cerita, ia pun berhasil terlepas dari ilusi tersebut. Dan akhirnya Wukong berhasil keluar dari badai api bersama Biksu Tong dan kitab suci yang disebut api penyucian.
di waktu yang bersamaan di Istana Langit, Sui mendengar kabar bahwa Wukong sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Dengan gembira ia pun berlari mencari sang ayah untuk memastikan kebenaran hal tersebut. Namun saat Sui memasuki ruangan Kaisar Langit tanpa mengetuk pintu, dan mengetahui kalau ayahnya tersebut sedang merencanakan sesuatu yang jahat kepada Biksu Tong. Mengetahui rencana ayahnya ke Biksu Tong, Sui marah ke ayahnya, takut rencananya digagalkan Sui. Kaisar Langit segera meringkus Sui dan melemparkannya ke alam bawah yang merupakan alam kematian agar tak menggagalkan rencananya. Tak lama setelah itu Dewa Rulai mencari Kaisar Langit untuk menanyakan keberadaan Sui mengingat ia harus menepati janjinya kepada Wukong, untuk mempertemukan mereka setelah Wukong berhasil menyelesaikan tugasnya, namun dengan santainya Kaisar Langit mengatakan kalau Sui sudah meninggal karena sakit keras. Menyadari ada kejanggalan dan mencium hal yang tidak beres, Dewa Rulai merasa bahwa Kaisar Langit sedang menyembunyikan sesuatu. Dengan kekuatannya Dewa Rulai memasuki dunia bawah untuk mencari kebenarannya. Tetapi dia juga memiliki batasan waktu yang membuatnya tak bisa lama-lama di tempat tersebut, karena alam bawah terus menelan setiap energi kehidupan miliknya. Melihat dewa yang tak seharusnya berada di wilayahnya, Raja Alam Bawah pun menghampiri dan menanyakan tujuannya datang ke sini. Karena Raja Alam susah diajak kerjasama, membuat Dewa Rulai susah mencari keberadaan Sui karena ingatan Sui telah dihapus dan wujudnya diubah menyerupai putri kematian di tempat tersebut. Sementara diperlihatkan rombongan Biksu Tong dalam perjalanan ke Istana Langit untuk menyerahkan api penyucian kepada Kaisar Langit. Namun, di sepanjang perjalanan Wukong mendapatkan firasat dan mimpi yang melarangnya menyerahkan api penyucian ke Kaisar Langit. Jika api penyucian diserahkan akan terjadi bencana. Biksu Tong yang diceritai malah menyuruh Wukong untuk diam karena menurutnya mimpi itu dibuat oleh iblis yang ingin menggagalkan tugas suci kita. Sesampainya di halaman istana mereka sudah disambut oleh Kaisar Langit dan beberapa petinggi kerajaan lainnya, tetapi anehnya Dewa Rulai dan Sui tidak ada di sana, yang membuat hati Wukong semakin tidak tenang. Sampai pada puncaknya ketika Biksu Tong hendak menyerahkan api penyucian Wukong pun memutuskan untuk merebutnya. Wukong akan menyerahkan api penyucian jika dipertemukan dengan Sui, itu sesuai dengan janji ketika Wukong dapat menyelesaikan tugas yang dia berikan kepadanya. Akan tetapi Kaisar Langit malah marah dan mengatakan bahwa Wukong tidak mempunyai wewenang untuk bernegosiasi dengannya, kemudian Kaisar Langit memerintahkan pengawalnya untuk menyerang Wukong dan merebut api penyucian, karena merasa tidak beres Wukong pun menyimpan api penyucian di dalam dirinya. Hal ini jelas membuat Kaisar Langit sangat murka, lantas diperintahkan kepada Dewa Erlang untuk segera meringkus Su Wukong dan merebut api penyucian tersebut. Baku hantam antara Song Wukong vs Dewa Erlang terjadi kembali. Mereka pun saling mengadu senjatanya yang memperlihatkan kekuatan mereka yang seimbang. Melihat itu, Dewa Sang Xinjiang mengetahui kelemahan Wukong dan menyuruh Biksu Tong untuk membacakan mantra agar kekuatan Wukong melemah. Terlihat jelas di wajah Biksu Tong nampak ragu untuk menuruti perintah Dewa Zhangxin, sambil bertarung Wukong juga berusaha menjelaskan bahwa ini adalah sebuah jebakan. Ia pun semakin dilema setelah melihat para dewa juga menyerang Patke dan Wuqing. Sampai pada akhirnya ia pun memutuskan untuk membaca mantra yang memang sering ia gunakan untuk mengontrol Sung Gokong. Karena Wukong yang bertarung sambil menahan rasa sakit di kepala yang disebabkan mantra Biksu Tong, dengan mudahnya Dewa Erlang menancapkan tombaknya tepat di dada Gokong, yang langsung membuat Gokong terbunuh. Dengan terbunuhnya Sung Gokong meninggalkan api penyucian yang sudah terlepas dari tubuhnya. Dari kejauhan tragedi ini juga disaksikan oleh Dewa Relay yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena terikat dengan aturan langit. Meskipun jasadnya sudah mati, jiwa Sun Wukong yang dirasa masih sangat kuat disegel jauh di dalam samudera.